Bismillahirrahmanirrahim. Serial Setitik Info kali ini berjudul Hermeneutika Hiperrealitas, Jebakan Distorsif Penafsiran Teks Suci. Diketahui bersama ya bahwa dalam 2 dekade terakhir dunia mengalami ledakan digital yang cukup masif, ya, di mana akses terhadap teks-teks suci itu semakin mudah ya, diakses ya, melalui berbagai platform digital ya, seperti aplikasi Al-Quran, video dakwah, ya, meme religius, hingga AI generatif tafsir. Di sisi lain, representasi makna kitab suci ya dalam ruang media itu acap kali mengalami apa yang disebut dengan dekontekstualisasi ya, di mana fragmen-fragmen ayat itu disebar dalam berbagai format yang seringkali ya beberapa gitu itu terlepas dari prinsip keilmuan tafsir. Kondisi seperti ini itu digambarkan ya terdapatnya suatu medan tafsir baru yang bisa disebut sebagai hiperrealitas teks suci. Hermeneutika hiperrealitas atau bisa disebut juga ya, penafsiran hiperrealitas itu merupakan pendekatan penafsiran teks ya, teks suci ya, yang mengkaji bagaimana ya, makna itu dibentuk atau juga bisa dibelokkan atau diproduksi dalam kondisi hiperrealitas atau hiperreality. Nah, kondisi hiperrealitas ini mengacu ya ketika batas antara realitas dan representasi menjadi kabur ya. Sehingga simulasi, citra atau konstruksi media itu justru dianggap lebih nyata daripada realitas itu sendiri. Nah, hiperrealitas menurut Jean Baudrillard, ini bapak hiperrealitas ya, itu adalah kondisi ketika simulasi realitas itu menjadi lebih nyata daripada realitas itu sendiri ya. Tadi itu sudah disebutkan gitu. Nah, dengan demikian simulasi bukan lagi representasi dari realitas, melainkan membangun atau terbangunnya realitas baru yang sepenuhnya mandiri. Adapun tahapan simulasi hiperrealitas ya, itu antara lain adalah refleksi realitas ya, di mana simulasi mencerminkan kenyataan ya. Kemudian distorsi ya. Simulasi itu mendistorsi atau memutarbalikkan kenyataan ya. Kemudian ada juga penyembunyian realitas ya, di mana simulasi menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya. Dan terakhir adalah hiperrealitas, ya, di mana simulasi menciptakan realitas baru yang tidak lagi bergantung pada kenyataan atau realitas. Teori simulakra dan hiperrealitas dari Baudrillard. Ya. Baudrillard menjelaskan bagaimana realitas di era modern itu dibanjiri oleh representasi yang sifatnya berulang-ulang. Ya, atau simulakra, sehingga pada akhirnya representasi itu membentuk semacam realitas semu gitu atau hyperreality yang dianggap lebih nyata daripada realitas aslinya. Itu menegaskan penjelasan sebelumnya. Terkait dengan penafsiran teks suci ya, di mana tradisi penafsiran keislaman itu mengenal metodologi ya yang sifatnya ketat ya dalam penafsiran seperti usul tafsir ya, asbabun nuzul, qawaid tafsir dan masih banyak lagi. Namun tradisi ini kini menghadapi ya tantangan gitu. Nah, dari produksi makna populer ya yang berbasis pada simulasi digital gitu. Nah, sehingga hermeneutika hiperrealitas itu bukan lagi sekedar menafsirkan teks, melainkan juga menganalisis bagaimana lapisan-lapisan representasi itu menutupi makna asli gitu, justru gitu, dan membentuk realitas sosial baru, kurang lebih seperti itu. Mengulang dari hiperrealitas ini ciri-cirinya gitu, di mana
hiperrealitas itu tidak ada lagi batas antara realitas dan representasi. Ya. Kemudian makna tidak bersandar pada referensi aslinya gitu. Dan tercipta ya seperti tadi realitas baru yang dikuasai oleh sistem produksi makna itu melalui media, algoritma, teknologi dan seterusnya. Ya. Kemudian masyarakat itu mengonsumsi simulasi tanpa sadar bahwa itu bukan lagi realitas. Hermeneutika hiperrealitas teks suci. Nah, tafsir kitab suci di era digital itu sering memproduksi ya bentuknya itu dalam simulakra gitu. Ya ini bukan hasil proses keilmuan ya, secara bertahap dan alamiah, melainkan hasil algoritma gitu, mengikuti selera pasar atau bahkan mengikuti agenda ideologi tertentu. Realitas makna yang dikonsumsi oleh audiens atau umat itu bukan lagi hasil disiplin ilmu tafsir ya, secara klasik atau tradisional gitu, bahkan lebih baru dari itu gitu, di era modern. Namun merupakan hasil sistem hiperrealitas digital ya, dikatakan seperti itu. Nah, dalam hermeneutika hiperrealitas ya, orang ya konsekuensinya nih, orang yang semula menafsirkan ayat ya dengan keilmuan yang sifatnya tradisional atau tradisi atau klasik atau bahkan modern, kemudian beralih menafsirkan dalam tanda petik simulasi ayat gitu. Dijelaskan dalam hiperrealitas, teks suci itu mengalami dekontekstualisasi. Ya, ini ayat dicabut dari konteks ya demi tujuan ideologis atau komersial. Ya, tadi sudah disinggung sekilas gitu. Kemudian replikasi massal gitu, di mana teks itu dikutip berulang-ulang dalam berbagai format, ya, visual, audio, atau meme, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian personalisasi algoritmik, ya, di mana pemahaman kitab suci itu dibentuk oleh algoritma media sosial sesuai dengan preferensi audiens, selera pasar, dan bahkan juga selera bisnis. Terakhir, simulasi kebenaran, yakni makna baru itu diproduksi oleh otoritas digital gitu. Jadi otoritas lama yang biasanya melekat pada ulama, kiai atau cendekiawan muslim itu digantikan oleh otoritas digital gitu. Seperti influencer ya, artificial intelligence atau konten viral gitu. Yang seolah-olah itu menggantikan gitu dalam tanda petik otoritas ilmiah atau otoritas tradisi keagamaan yang tadi disebutkan. Untuk memperjelas lagi penjelasan sebelumnya, ini ada komponen penting hermeneutika hiperrealitas teks suci ya. Ini ada kolom aspek dan deskripsi ya, di mana kolom aspek itu terdiri atas simulasi makna, fragmentasi tafsir, ya, otoritas baru, penguatan bias, pengalaman iman digital gitu. Di mana simulasi makna ya, mana kitab suci diproduksi ulang dalam bentuk visual ya, meme, video, dan dikonsumsi sebagai ajaran ya. Padahal seringkali kontennya itu justru lepas dari fondasi tafsir yang otoritatif dari para ulama. Pada fragmentasi tafsir, potongan-potongan ayat itu beredar secara terpisah ya, tanpa narasi yang sifatnya utuh gitu. Kemudian makna dibangun dari fragmen yang tidak begitu utuh gitu. Nah, beralih ke otoritas baru, ya, di mana otoritas tafsir bukan lagi ulama atau ahli tafsir, ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan, melainkan justru datang dari selebritas media gitu, AI, konten viral, influencer, dan seterusnya. Gitu. Penguatan bias. Ya. Algoritma memperkuat interpretasi yang sesuai dengan bias pengguna. Ya. Kemudian konsekuensinya adalah menciptakan ya, gelembung makna gitu. Ya, dalam tanda petik ini ya,
atau echo chamber gitu istilahnya. Pengalaman iman digital, ya, di mana religiusitas itu menjadi performatif gitu, ya, ditampilkan di media sosial, ya, seolah-olah kesalahan publik itu lebih penting daripada refleksi batiniah, kurang lebih seperti itu. Mempermudah pemahaman hiperrealitas, berikut diagramnya, di mana ada teks suci, kemudian ke bawahnya ada dekonstruksi digital gitu, kemudian simulasi makna, ya, kemudian konsumsi massal, ya. Nah, kemudian masuk ke otoritas baru, ya, tadi influencer, AI, algoritma, dan ke bawahnya adalah implikasinya terjadi krisis epistemologi, ya, di mana sebagai rujukan dari audiens umat Islam itu bergeser dari yang semula adalah para ulama atau cendekiawan Muslim, kemudian ya bergeser ke dai-dai digital lah, kurang lebih, dalam tanda petik kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai dampak adalah nilai spiritual, ya, liqaullah, ya, atau perjumpaan dengan Tuhan itu tergeser oleh imajinasi konsumtif dan hedonistik gitu, iming-iming gitu yang sifatnya, sehingga potensi pengembangan spiritual, ya, sebagai puncak eskatologi itu menjadi samar-samar atau kabur gitu. Setelah kita berbicara mengenai hermeneutika hiperrealitas secara ontologis dan epistemologis, kita masuk ke contoh, ya. Ini contoh hermeneutika hiperrealitas, ya. Nah, ini tagline-nya, ya, surga fisik, ya, hedonisasi eskatologi, ya, di mana teks sumber adalah surat Al-Baqarah ayat 25, kemudian surat Muhammad ayat 15. Tafsir hiperrealitas, ya, imajinasi surga, ya, dengan taman yang sangat indah, ya, kemudian penuh dengan bidadari, ya, kemudian di situ ada emas berlian dan juga buah-buahan, ya, menjadi dominan, ya, dalam budaya populer keagamaan gitu. Film, ilustrasi buku, ya, termasuk buku untuk anak-anak, ya, hingga khotbah, ya, khotbah motivasional itu mempertebal simulasi surga fisikalistik ini. Nah, ini yang kedua adalah contoh kedua, ya, reduksi jihad sebagai kekerasan, ya, berbasis pada surat Al-Baqarah ayat 190 hingga 193, kemudian surat Al-Hajj ayat 39. Tafsir hiperrealitas, ya, gerakan radikal itu mereduksi jihad hanya, ya, semata-mata dimaknai sebagai peperangan bersenjata gitu. Nah, padahal tradisi Islam itu mengenal jihad, ya, itu ada beberapa, diantaranya adalah jihad an-nafs, ya, terhadap memerangi hawa nafsu gitu, kemudian ada jihad ilmiah, ya, jihad sosial, dan seterusnya gitu. Kondisi tafsir hiperrealitas yang menghegemoni seperti itu berdampak pada bahwa dunia itu, ya, audiens atau umat itu kebanyakan juga memandang jihad hanya sebagai faktor perang saja gitu. Nah, kesalahpahaman ini yang telah berkembang ini, serta kemudian muncul legitimasi, ya, bahwa kekerasan dalam banyak gerakan ekstrim itu dilegalisasi gitu, tanpa melihat skalanya gitu. Namun begitu, jihad, ya, dalam arti perang itu juga kontekstual pada tempatnya itu. Sebagai contoh, pada zaman perang kemerdekaan, ya, di Nusantara atau Indonesia dulu,
itu perang melawan penjajah itu sifatnya kontekstual, di mana bahwa jihad diartikan sebagai perang, itu pas gitu. Juga mungkin sekarang contoh kontemporer adalah uh, Palestina ya. Di Palestina itu berjihad untuk melawan agresi uh, militer Israel, itu pas gitu bahwa jihad adalah perang gitu. Tapi dalam konteks lain, misalkan negara Indonesia yang katakanlah relatif damai gitu, kemudian kondusif, itu kemudian muncul istilah-istilah jihad untuk memerangi pemerintah. Nah, itu tidak kontekstual. Kurang lebih seperti itu contohnya. Setelah kita melihat di tayangan sebelumnya ya, tentang hermeneutika hiperrealitas ya, baik dilihat secara ontologis ya, epistemologis dan juga aksiologis dalam bentuk contoh-contoh. Nah, sekarang kita masuk ke tabel ya, di mana ini ada masalah dan solusinya. Nah, masalah fragmentasi makna, di mana makna itu kemudian menjadi tidak pasti ataupun sangat relatif bahkan kabur, itu solusinya adalah penguatan pendidikan literasi tafsir ya, berbasis usul tafsir gitu, atau juga berbasis pada adegium-adegium keagamaan terkait dengan literasi penafsiran yang sudah baku gitu. Nah, mengenai otoritas semu, di mana otorisasi keagamaan ya beralih dari para ulama atau cendekiawan kemudian kepada beralih ke dai-dai digital dalam tanda petik, itu solusinya adalah revitalisasi otorisasi ya keilmuan tafsir ya yang berbasis pada keahlian akademik, dalam hal ini adalah keahlian keagamaan Islam gitu, ulumul Islam gitu, secara menyeluruh gitu. Kemudian problematika bias algoritmik itu bisa diatasi dengan pengembangan kurikulum digital literasi tafsir gitu. Nah, kemudian peran AI ya, di mana pengembangan artificial intelligence untuk tafsir itu berbasis pada metodologi keilmuan tafsir yang tervalidasi gitu ya. Sebagai resume ya, melihat judul tayangan ini, ya ini hermeneutika hiperrealitas ya, jebakan distorsif penafsiran teks suci, ini memang perlu kita waspadai. Masalah-masalah yang muncul seputar penafsiran ya, yang berbasis pada hermeneutika hiperrealitas ya, itu tadi disebutkan ada fragmentasi makna, kemudian ada otoritas semu, kemudian bias algoritmik, kemudian peran AI gitu dan seterusnya gitu. Kalau kita lihat dari kacamata perkembangan peradaban ya, khususnya perkembangan sains dan teknologi ya, setiap kali muncul sesuatu produk baru, baik itu dalam bentuk pemikiran maupun teknologi ya yang real gitu, produk dan seterusnya, itu acap kali terdapat pro kontra ya, di mana sebagian itu memberikan kemanfaatan, tetapi di sisi lain ada juga ekses ya, ekses negatif. Oleh karena itu perlu adanya asas kehati-hatian ya, kewaspadaan ya, di mana jangan sampai kemunculan katakanlah hermeneutika hiperrealitas ini justru lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya ya. Setelah kita melihat berbagai problematika dan kemudian potensi untuk mengatasinya, nah pada kenyataannya nanti memang waktu yang akan membuktikan bagaimana kelanjutan dari hermeneutika hiperrealitas ini ya. Ketika ternyata mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya, nah itu perlu dievaluasi kembali ya. Sebaliknya kalau ternyata manfaatnya lebih banyak, itu
merupakan suatu keuntungan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya.